Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil observasi kami dalam upaya menuntaskan tugas UAS kami yang diberikan oleh Ibu Vina Dartina Ikom MPD dalam matkul komunikasi BK. Lalu di sini kami berterima kasih kepada beliau karena telah memberi kesempatan dan juga pengarahan juga kepada kami dalam menyelesaikan tugas ini. Di sini untuk anggotanya ada saya, Naufal Fajar, lalu ada rekan saya yang di pinggir ini ada Raihan Firgan, ada Rere yang di pinggir lagi, dan di pinggir lagi ada Vina. Dan ya, selamat menyaksikan hasil observasi kami. Terima kasih. Baik, di sini kami akan membahas hasil observasi kami di SMK Bakti Nusantara 66. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana sih pentingnya komunikasi bagi konselor dan layanan bimbingan konseling, peranan komunikasi verbal dan non-verbal, kompetensi komunikasi interpersonal konselor, komunikasi organisasi bimbingan konseling dengan seluruh stakeholder, media komunikasi inovasi yang digunakan oleh konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya, Pina Firanti, akan menjelaskan penjelasan secara umum. Seberapa pentingnya sih komunikasi bagi konselor dan layanan bimbingan konseling? Kita ulik kembali ya. Kita harus tahu apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah sebuah proses atau dalam bahasa Inggrisnya act of communication. Berasal dari kata Latin communis yang memiliki arti sama. Komuniko, communication, atau communicare yang berarti membuat sama. Nah, komunikasi di sini tuh melibatkan berbagai pikiran, makna, atau pesan yang diadopsi secara seragam. Lalu ada menurut Wijaja. Beliau mengatakan bahwa komunikasi memiliki peran yang penting dalam semua hubungan sosial. Jika seseorang telah membentuk hubungan yang stabil, cara mereka berkomunikasi itu akan menentukan apakah hubungan tersebut akan lebih erat dan menyatukan, mengurangi ketegangan, atau mengatasi konflik yang mungkin muncul nantinya gitu. Baik, selanjutnya itu ada peranan komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi itu tidak dilakukan secara semena-mena, namun ada kompetensi dalam melakukan komunikasi itu sendiri dalam proses bimbingan dan konseling oleh konselor, seperti memperhatikan komunikasi verbal dan non-verbal dengan baik yang merupakan salah satu faktor keberhasilan proses bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, salah satu cara paling penting dalam menjalin hubungan dan berkolaborasi dengan manusia lain adalah melalui komunikasi. Nah, komunikasi antara manusia di sini itu membutuhkan penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal yang berperan penting. Nah, komunikasi verbal di sini itu melibatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Banyak bentuk komunikasi ini tuh paling sering digunakan dalam interaksi antar manusia. Dengan menggunakan kata-kata, orang dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, ide, atau niat mereka, serta menyampaikan fakta, data, dan informasi kemudian menjelaskannya. Lalu selanjutnya ada peran komunikasi nonverbal. Nah, peran komunikasi nonverbal di sini itu sangat penting karena dapat memberikan informasi tambahan, melengkapi dan memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, bahasa tubuh di sini tuh seperti ekspresi wajah, gestur tangan, postur tubuh yang dapat mengungkapkan perasaan, emosi, dan sikap seseorang. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal dan non-verbal tuh saling melengkapi dan berperan penting dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi verbal di sini tuh memberikan informasi yang spesifiknya penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau non-verbal di sini tuh mengungkapkan emosi, sikap, dan perasaan melalui bahasa tubuh, bahasa tindakan, bahasa objek, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan gestur yang dapat memberikan petunjuk yang kuat tentang perasaan seseorang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, akan disampaikan oleh teman saya untuk selanjutnya. Lalu untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya mengenai kompetensi komunikasi interpersonal terhadap konselor. Jadi kompetensi komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi antara individu melalui interaksi secara langsung atau tatap muka, biasanya menggunakan metode wawancara. Pada umumnya, interaksi ini tidak terstruktur atau tidak formal. Komunikasi interpersonal juga dapat disebut juga sebagai suatu proses pertukaran informasi, gagasan, ide, ataupun perasaan yang berlangsung secara dua arah, secara langsung atau lisan, dan juga nonverbal atau secara postur tubuh, ekspresi muka, dan lain sebagainya. Lalu untuk contoh interaksi komunikasi interpersonal ini diantaranya seperti interaksi antar pedagang dan juga pembeli, pasien dan juga dokter, lalu guru dengan murid. Dalam layanan konseling, biasanya guru BK menggunakan metode atau komunikasi interpersonal. Dan seorang konselor juga harus bisa menguasai komunikasi interpersonal ini. Dan harus bisa membawa suasana yang nyaman dan aman terhadap murid-muridnya dalam melakukan konseling. Hubungan ini juga melibatkan berbagai aspek kepribadian, termasuk pikiran, emosi, perasaan, dan juga pengalaman, nilai-nilai, dan kebutuhan dan juga harapan. Lalu beberapa hal yang harus dilakukan oleh konselor dalam komunikasi interpersonal ini diantaranya seperti memberi perhatian, membangun kepercayaan, ramah, terbuka, dan lain sebagainya. Lalu ada pula yang tidak patut untuk dilakukan oleh guru BK atau konselor dalam menyelenggarakan konselingnya, diantaranya seperti memaksakan pendapat, melakukan komunikasi yang tidak perlu, ataupun melakukan komunikasi yang sekiranya murid itu tidak dapat dimengerti lah, atau susah untuk memahami maksud dari konselor tersebut. Lalu ada menyela dan juga menghakimi. Oke, dalam BK terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kelompok dan juga pendekatan individual. Nah, untuk pendekatan kelompok, biasanya teknik ini digunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dihadapi dapat bersifat kelompok dan dirasakan oleh semua anggota kelompok. Pendekatan ini juga bertujuan untuk membantu menghadapi masalah umum atau membantu individu yang menghadapi masalah dengan kelompoknya. Dapat kita lihat di sini ada beberapa bentuk dari pendekatan konseling atau pendekatan bimbingan kelompok. Di antaranya yang pertama ada program homeroom. Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan di kelas untuk memperkenalkan guru atau konselor kepada murid-muridnya. Lalu ada yang kedua, ada karya wisata. Metode ini atau program ini juga merupakan suatu kunjungan objek yang menarik untuk pengetahuan dan juga menambah pengalaman peserta didik. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan cara untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah bersama-sama dalam kelompok. Lalu yang keempat
ada kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini bertujuan untuk mengembangkan bakat, tanggung jawab, dan juga partisipasi siswa terhadap kelompoknya. Next. Lalu yang kelima ada organisasi siswa. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan rasa kepemimpinan siswa dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa. Yang keenam ada sosiodrama. Metode ini digunakan untuk menggunakan permainan peran untuk memecahkan suatu masalah sosial. Lalu ada psikodrama. Nah, untuk psikodrama ini bertujuan biasanya memerankan peran untuk memecahkan konflik dan ketegangan psikologi. Lalu yang terakhir ada remedial teaching. Nah, untuk metode ini biasa bertujuan untuk memberikan bantuan belajar kepada siswa yang mengalami hambatan terhadap belajar atau kesulitan dalam belajar. Lalu yang kedua ada pendekatan individual atau bimbingan individual. Pendekatan individual atau konseling ini merupakan metode yang penyaluran bantuan yang melibatkan interaksi individu secara langsung, yang masalahnya itu bersifat pribadi. Pendekatan individual juga dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya ada menurut Moh Surya dan juga menurut W.S. Winkel. Menurut Moh Surya, pendekatan individual juga terbagi menjadi 2 poin lagi. Di antaranya ada konseling direktif dan juga konseling non-direktif. Konseling direktif merupakan konseling yang dimana konselornya itu berperan aktif dalam penyaluran bantuan atau penyaluran konseling itu sendiri. Konselor di sini berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalah yang dihadapi. Lalu ada konseling non direktif, yaitu konseling yang dimana peran utamanya dipegang oleh si konseli atau kliennya sendiri. Biasanya konseling ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berbicara dan mengungkapkan isi hatinya, dan konselor bertindak sebagai pendengar saja yang menerima dan mengarahkan percakapan. Lalu menurut W.S. Winkel, membagi konseling individual juga menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama menjadi teknik konseling verbal dan juga teknik konseling non-verbal. Teknik konseling verbal ini melibatkan tanggapan-tanggapan verbal yang diberikan oleh konselor sebagaimana manifestasi konkret dari maksud, pikiran, dan juga perasaan yang berbentuk dalam pikiran konselor untuk membantu klien pada waktu tertentu. Wawancara konseling terdiri dari ungkapan-ungkapan dari klien yang diikuti oleh ungkapan-ungkapan dari konselor. Contoh ungkapan-ungkapan tersebut meliputi ucapan salam, pertanyaan, mengapa, apa, dan juga perpisahan. Lalu ada konseling nonverbal. Nah, konseling nonverbal ini mengacu pada reaksi atau tanggapan yang berbeda dari komunikasi secara verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan juga lirikan mata dan lain-lain sebagainya. Lalu materi selanjutnya ada mengenai komunikasi bimbingan konseling dengan seluruh stakeholder.
Tidak dapat diragukan lagi bahwa guru BK merupakan seorang ahli dalam bidang psikologi ataupun masalah-masalah yang akan dihadapi oleh peserta didik. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa guru BK itu memerlukan bantuan dari stakeholder yang lainnya juga. Di sini ada beberapa stakeholder dengan berikut merupakan personil organisasi bimbingan dan konseling, dan juga tugas masing-masing personil tersebut khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada unsur Kandepdiknas yang memiliki partisipasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap layanan BK. Lalu ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini berperan dan memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu dengan memberi dukungan administrasi, ikut serta dalam menetapkan anggota staf, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada koordinator bimbingan dan konseling. Koordinator ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu sebagai pelaksana utama penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Lalu ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini memiliki peran untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ada tata usaha. Tata usaha juga memiliki partisipasi dalam berlangsungnya penyelenggaraan bimbingan konseling, diantaranya membantu mengelola semua kegiatan BK dengan menyediakan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Lalu ada wali kelas. Wali kelas ini bertugas untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan juga kreativitas anak didiknya. Lalu ada guru BK sendiri. Guru BK ini merupakan tokoh utama dalam berjalannya proses layanan bimbingan dan konseling. Lalu ada guru mata pelajaran atau guru praktek. Perannya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kontribusinya untuk meningkatkan efektivitas layanan BK di sekolah. Lalu yang terakhir adalah siswa itu sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjut dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi inovasi yang digunakan oleh konselor dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada era globalisasi yang kita alami saat ini, terjadi pengembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu adalah kemajuan teknologi informasi, terutama internet, yang secara signifikan itu mempermudah komunikasi dan interaksi sosial global. Nah, komunikasi dan interaksi di sini sendiri adalah kebutuhan dasar manusia yang terjadi dalam membangun hubungan sosial. Nah, bahkan tanpa kata-kata, komunikasi tetap terjadi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan komunikasi nonverbal lainnya. Komunikasi ini melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan yang juga mencakup bidang bimbingan dan konseling. Dalam konteks pendidikan, media berhubungan dengan berbagai komponen dalam lingkungan belajar siswa yang dapat memotivasi mereka untuk belajar. Nah, menurut Gegne, media pendidikan adalah segala alat fisik yang menyampaikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar, seperti buku, film, rekaman, dan lainnya.
Bright juga mengatakan bahwa media pendidikan meliputi segala fisik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti buku, tape recorder, kaset, kamera video, proyektor slide, foto, gambar, grafik, televisi, komputer, dan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan secara umum. Yang pertama ada media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio, yang ketiga ada media audiovisual, yang keempat ada media hasil teknologi komputer, dan yang terakhir adalah media aktivitas. Nah, dengan menggunakan berbagai jenis media ini, BK dapat disampaikan dengan lebih efektif dan menarik, serta meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajarannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Novel Fajar di sini akan melanjutkan pemaparan dari presentasi kami, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi kami di SMK Bakti Nusantara 666. Di sana kami mewawancari seorang koordinator BK-nya, dan untuk yang pertama kita menanyakan tentang mengapa komunikasi penting bagi konselor dan layanan BK. Menurut mereka, komunikasi itu dalam layanan BK itu sangatlah penting karena di sana mereka menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama teknik mendengar dan teknik bertanya. Menurut mereka itu sangat penting karena banyak sekali guru BK yang berkompeten tapi tidak memiliki kemampuan mendengar dan bertanya yang baik. Sedangkan dua hal tersebut sangat mempengaruhi hasil dari layanan tersebut. Kita ambil contohnya, misalkan untuk teknik mendengar, pada dasarnya klien itu yang memiliki masalah hanya ingin dengar saja sebenarnya. Walaupun misalkan kita tidak memberi solusi, selama kita mendengar dan memberi respon apakah bentuknya verbal atau non verbal, itu sudah lebih dari cukup. Misalnya untuk verbal kita apakah berkata ya, atau mungkin untuk non verbal kita mengangguk, itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk bertanyanya juga, kita untuk bertanya tidak bisa sembarangan tentunya ya, ditambah mereka juga sedang ada masalah dan otomatis suasana hati mereka juga sedang tidak stabil. Nah, yang perlu kita hindari itu adalah kita tidak boleh bertanya dengan intonasi yang mengintimidasi, dan jangan secara berturut-turut bertanyanya. Jadi seperti kita harus memberi kesempatan mereka dalam memikirkan dari pertanyaan itu. Jadi kita di sini harus memakluminya sebagai klien kita. Lalu untuk selanjutnya yang kita tanyakan adalah mengapa konselor harus pandai berkomunikasi, terutama verbal dan non verbal ya. Di sana tentunya seperti yang saya tadi sudah sampaikan, komunikasi sangatlah penting, dan terutama pada aspek verbal dan non-verbal ya. Untuk bagian verbal, contohnya kalau di mereka itu penerapannya, mereka menggunakan teknik terapeutik yang diterapkan oleh Rasulullah kita, Nabi Muhammad, yaitu kita dalam menyampaikan nasihat, pengarahan, dan bimbingan itu harus dengan intonasi yang lembut ya, yang menenangkan, yang membuat klien kita tenang dan lebih percaya kepada kita tentunya. Lalu untuk non-verbalnya, untuk beberapa kasus masalah mereka bisa saja sangatlah parah dan membutuhkan sentuhan-sentuhan ya. Namun harus diperhatikan untuk sentuhan-sentuhan itu ya, karena di sana guru BK-nya tidak hanya perempuan tapi ada juga laki-laki. Jadi maksud mereka dengan sentuhan itu bisa dengan menyentuh, mengelus-ngelus pundaknya atau mungkin dadanya, dan tentu saja tidak sembarangan ya. Maksudnya tidak sembarangan di sini, guru BK laki-laki tidak mungkin kan mengelus-ngelus klien perempuan karena akan tidak etis ya itu termasuknya, dan begitu juga sebaliknya guru perempuan tidak dapat memberikan sentuhan-sentuhan khusus kepada klien yang laki-laki. Oke, lalu untuk selanjutnya, bagaimana sih kompetensi bagi konselor? Ya, untuk kompetensi ini tidak hanya untuk konselor ya, untuk profesi apapun sangatlah penting kompetensi, apalagi di zaman sekarang dengan banyaknya
persaingan di sana sini, kompetensi itu sangatlah penting. Untuk di sana menurut mereka kompetensi penting itu adalah menjadi salah satu bukti adanya program home visit yang dilakukan oleh guru BK itu sendiri. Jadi home visit itu adalah program di mana mereka mengunjungi rumah-rumah siswa yang misalkan tidak hadir ya, tapi tidak hadirnya itu sudah sangat-sangat lama, maka mereka melakukan seperti survei untuk mengetahui ada masalah apakah dengan siswa tersebut. Nah, untuk beberapa riset di sana, rupanya tidak sedikit bahwa yang ditemukan itu bukanlah masalah personal, namun ada yang memiliki masalah ekonomi, apakah karena mereka malu tidak bisa membayar biaya sekolah atau sosial karena mereka ada masalah di sekolah dan yang lainnya. Maka dari itu mereka program home visit ini bisa dibilang efisien karena di sini mereka dapat lebih memahami siswa juga bagaimana keadaan mereka di rumahnya karena rumah merupakan lingkungan yang benar-benar sangat mempengaruhi siswa tersebut. Dan dengan kita memahaminya, kita jadi lebih mudah dalam menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada siswa itu, dan juga membantu kita lebih dekat kepada siswa dengan upaya mempermudah kita juga siswa itu jadi lebih percaya kepada kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih komunikasi BK dengan seluruh stakeholdernya? Ya, seperti yang kita tahu, BK itu dilatih untuk dapat mengatasi permasalahan siswa dan juga membimbing dan mengarahkan siswa dalam memahami diri mereka sendiri. Namun nyatanya guru BK itu tidak bisa melakukan banyak hal tersebut sendiri ya. Jadi guru BK itu membutuhkan bantuan banyak pihak di sekolah seperti kepala sekolah, kemahasiswaan, guru mata pelajaran, guru wali kelas, TU dan sebagainya. Lalu untuk contohnya itu untuk di mereka seperti waktu itu sebelumnya ada siswa yang di SP. Nah, SP itu kan adalah sebuah peringatan ya, pada dasarnya peringatan untuk siswa tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi. Lalu sebenarnya kan menurut mereka itu dalam pemberian SP itu mudah ya pada dasarnya, tapi yang menurut mereka sulit itu dalam upaya bagaimana sih si siswa ini agar tidak melakukannya lagi secara realitasnya. Maksudnya sekarang apabila kita memberi SP saja itu kan tidak menjamin untuk siswa itu, namun kita harus melakukan sebuah upaya yang tentunya harus dilakukan banyak pihak, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi ya, pihak-pihaknya. Terus untuk contoh upayanya di sana, mereka untuk siswa-siswa yang sudah misalkan SP-nya sudah tinggi dan hampir untuk dikeluarkan dari sekolah, sebenarnya mereka di sana tidak berprinsip tidak akan mengeluarkan siswa sekolah, tapi akan berupaya. Nah, untuk upayanya itu seperti untuk yang hampir dikeluarkan, mereka biasanya menyuruh mereka setiap pagi untuk tanda tangan ke guru BK dan setelah sekolah juga, agar mereka setidaknya kita melatih mereka untuk bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya sebagai siswa di sana. Baik, lalu untuk selanjutnya adalah yang kelima, adalah media komunikasi atau inovasi apa sih yang digunakan oleh konselor dalam layanan BK di sana. Di sana tentunya mereka memanfaatkan teknologi sebagai sekolah PK atau pusat keunggulan. Mereka di sana cukup bisa dibilang efisien dalam memanfaatkan teknologi. Untuk medianya mereka menggunakan seperti media-media sosial yang pada umumnya kita pakai, yaitu seperti YouTube, IG, TikTok, dan bahkan mereka juga membuat sebuah aplikasi sendiri untuk pada dasarnya itu adalah aplikasi tes ya, tes yang nantinya seperti tes kepribadian diri yang dapat memberitahu siswa itu bagaimana sih siswa itu sebenarnya dalam kemampuannya dengan sifatnya. Jadi mereka tahu kekurangan mereka apa dan apa yang harus mereka kembangkan. Jadi pada dasarnya mereka sudah menggunakan media-media itu
juga sebagai memberikan informasi-informasi mengenai layanan BK yang maksudnya yang bersifat membangun mereka. Jadi dapat saya simpulkan kalau SMK Bakti Nusantara menganggap kalau komunikasi itu pertama sangatlah penting, apalagi non-verbal dan verbal. Lalu mereka juga memiliki konselor-konselor yang berkompeten menurut saya. Dan mereka juga percaya kalau mereka itu tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak stakeholder di sana, dan mereka juga cukup efisien dalam memakai teknologi dalam layanan BK. Sekian dari pemaparan bagian saya, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi yang kami paparkan. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah hal yang tak terelakkan dalam proses konseling. Konselor perlu memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal serta memiliki kompetensi interpersonal yang baik untuk membangun kepercayaan dengan konseling agar prosesnya lebih efektif. Meskipun guru BK memiliki peran khusus dalam mengatasi masalah siswa, mereka membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk menangani masalah tersebut. Teknologi juga menjadi alat bantu dalam membentuk siswa yang siap menghadapi masa depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.